Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kans Muhammad Hanif dengan NIM 11011924469. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial cara menyelesaikan masalah menggunakan metode subgoaling, algorithms, dan heuristics. Problem solving atau penyelesaian masalah merupakan salah satu soft skill yang sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan kita. Problem solving adalah sebuah usaha untuk menemukan cara yang tepat untuk mencapai suatu tujuan ketika tujuan tersebut tidak langsung diraih, menurut Laura King. Untuk mencapai suatu tujuan tersebut, Laura King memiliki 4 langkah dasar penyelesaian masalah. Yang pertama, menemukan dan membatasi masalah. Langkah pertama yang terpenting, kalian harus menyadari dan memahami permasalahan tersebut. Jika telah menemukan permasalahannya, kalian harus membatasi permasalahan tersebut agar masalah tidak terlalu luas dan dapat menemukan solusi dengan lebih mudah. Yang kedua, mengembangkan metode atau strategi pemecahan masalah yang baik. Di sini saya akan menjelaskan lebih spesifik bagian metode penyelesaian masalah. Akan dijelaskan lebih lanjut setelah ini. Step yang ketiga yaitu mengevaluasi solusi-solusi. Seringkali solusi akhir yang telah kita temui masih terdapat kekurangan maupun celah. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, kita harus mengevaluasi kembali solusi akhir yang telah kita temukan, agar dapat menemukan solusi yang lebih efektif. Step yang terakhir yaitu memikirkan kembali dan mendefinisikan kembali masalah dan solusi yang dihasilkan. Hampir sama dengan step yang ketiga, di step keempat ini kita akan cross-check secara keseluruhan terkait masalah maupun solusi, agar tidak ada kekurangan ataupun miss dan dapat menemukan solusi yang terbaik. Terdapat banyak metode dalam penyelesaian masalah, namun di sini saya akan menjelaskan metode subgoaling, algorithms, dan heuristics. Yang pertama, metode subgoaling. Metode ini melibatkan tujuan-tujuan atau mendefinisikan masalah-masalah jangka menengah yang memberikan Anda situasi yang lebih baik untuk mencapai tujuan atau solusi akhir. Pada metode ini, kita akan membuat step-step ataupun poin-poin tujuan untuk menyelesaikan permasalahannya. Metode ini cocok untuk permasalahan yang harus diselesaikan step by step. Sebagai contoh, ketika kita membuat makalah, kita harus melakukan secara step by step untuk membereskan makalah tersebut. Sebagai contoh, pada hari pertama, kita harus melakukan riset untuk referensi makalah yang kita buat. Lalu pada hari kedua, kita harus membuat draft makalah kita dan hari berikutnya melakukan step-step selanjutnya hingga mencapai tujuan akhir. Kelebihan dari metode ini yaitu kalian akan mendapatkan hasil atau solusi akhir yang jelas karena kalian menyelesaikannya secara step by step. Untuk kekurangannya, karena kalian harus menyelesaikan masalah ini secara step by step, jelas butuh waktu yang cukup lama karena harus satu persatu, tidak bisa langsung dilengkap untuk step by step-nya. Untuk metode yang kedua yaitu algorithms. Strategi ini menjamin solusi untuk suatu masalah. Algoritma atau algoritma dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti rumus, langkah-langkah, dan menguji segala kemungkinan solusi yang ada. Dengan metode ini,
Kita akan menyelesaikan masalah dengan menguji banyaknya percobaan dan pada akhirnya menemukan solusi akhir yang terbaik. Sebagai contoh, bisa kita lihat pada contohnya penemu HP atau penemu lampu. Mereka akan menguji banyaknya percobaan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Keuntungan dari metode ini, karena kalian telah melakukan banyaknya pengujian, kalian akan mengetahui kelemahan-kelemahan dari berbagai pengujian yang jelas akan menguntungkan hasil akhirnya. Dan yang kedua, kalian akan mendapatkan hasil yang terbaik karena telah melalui pengujian-pengujian yang ada. Kerugiannya, karena kalian harus melakukan banyak pengujian untuk hasil akhir, sama seperti subgoaling, kalian membutuhkan banyak waktu untuk melakukan penyelesaian masalahnya. Metode yang terakhir yaitu heuristics. Metode ini yaitu strategi yang menggunakan jalan pintas atau panduan yang mengarahkan, namun tidak menjamin sebuah solusi untuk setiap masalah. Pada metode ini, kita akan meringkas step-step penyelesaian masalah dan akan mengambil step tercepat untuk menemukan solusi. Metode ini sangat cocok untuk permasalahan yang cukup simpel atau tidak kompleks. Keuntungannya, karena strategi ini yaitu menggunakan jalan pintas, kita akan tidak membutuhkan waktu yang banyak untuk menemukan solusinya. Namun kekurangannya, karena kelebihannya menggunakan waktu yang cukup cepat, kerugiannya kita tidak akan mendapatkan solusi yang 100% berhasil. Bisa dibilang 50-50. Namun jika kalian berhasil menemukan solusi tersebut, akan sangat menguntungkan karena tidak memakan waktu yang cukup lama. Makanya bisa saya jelaskan, metode ini cocok untuk permasalahan yang simpel. Kesimpulannya, setiap permasalahan memiliki metode penyelesaiannya masing-masing. Karena melihat kondisi dari permasalahan itu sendiri, lebih cocok menggunakan metode yang mana, apakah subgoaling, algorithms, atau heuristics. Lalu, untuk penyelesaian masalah juga setiap orang memiliki metode yang berbeda-beda. Semoga dengan saya menjelaskan ketiga metode ini dapat membantu kalian sebagai referensi untuk melakukan penyelesaian masalah. Ya, mungkin sekian untuk tutor kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata ataupun penyampaian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.